Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Dan pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Dan sebelum memasuki peribadatan minggu ini, saya persilahkan kita masing-masing secara pribadi bersaat hening sejenak. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, karena kasih-Mu memperkenankan kami kembali untuk beribadah pada saat ini di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua, biarlah melalui peribadatan ini kami boleh merasakan dan mengalami kasih Kristus, sehingga kami pun boleh diubahkan dan boleh memancarkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait pertama dan bait yang kedua, Berhimpun Semua. Berhimpun semua dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak punya dikasih Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengaku demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya untuk mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah.
Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan mengalirkan kasih di tengah-tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Kiranya kami mampu membuka diri dan mengalami kasih Allah agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 bait pertama dan bait yang kedua. Hai mari sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Saudara-saudaraku, kita sadar bahwa kebencian kerap kali menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri kita demikian. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan memahami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih kepada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri bakal jalanku tak sesat.
Saudaraku, barang siapa dengan segala kerendahan hati menyesali segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, Tuhan melimpahkan anugerah pengampunannya. Oleh karena itu, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Dan bersama-sama kita memuji Kidung Jemaat 178 bait pertama dan yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, sumber hikmat dan pertolongan kami bersyukur dalam ibadah ini kami bersama-sama akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sapaan firman Tuhan ini semakin menguatkan iman kami semua. Kami mengalami dan merasakan akan kasih Kristus, sehingga kami pun boleh bersama-sama mewujudkan cinta kasih-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan pada saat ini menolong kami semua untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 26 demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang, bahagia dan yakin ketika menyapa Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Kasih Tuhan Yesus itu tidak hanya sebatas pengajaran atau teori saja, tetapi benar-benar terwujud dalam karya nyata, yaitu di dalam sejarah karya penyelamatan Allah atas umat manusia dan semesta. Melalui kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita mengalami, merasakan dan menghayati kasih Allah yang begitu besar atas kita semua. Dengan demikian, kasih Tuhan Yesus kepada kita itu tidak terbantahkan, sehingga tidak perlu diragukan lagi. Tetapi justru yang perlu diragukan atau dipertanyakan adalah bagaimana kasih kita kepada Tuhan Yesus. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan Yesus? Kalau mau jujur, kita justru sering gagal mewujud nyatakan kasih kita kepada Allah. Yang sering kita lakukan hanyalah berbicara atau berdiskusi tentang kasih saja. Tetapi wujud atau bukti konkretnya itu yang masih sangat kurang. Hal ini perlu kita sadari dengan segala kerendahan hati, bahwa itulah salah satu kelemahan kita. Lalu bagaimana kita mewujud nyatakan
kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 demikian, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jika demikian Bapak Ibu, maka mengasihi Tuhan Yesus memang bukan perkara yang mudah. Buktinya kita masih sering gagal melakukan segala perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan pertolongan dari Roh Kudus, sebab kita menyadari bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata penolong dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan juga kata penghibur dalam Yohanes 14 ayat 26 berasal dari satu kata yang sama dalam bahasa Yunani, yaitu parakletos, yang berarti seorang yang dipanggil untuk menolong pada saat kesulitan. Dengan demikian, parakletos atau roh kebenaran atau Roh Kudus itu menolong umat dalam kelemahannya dan memberi kemampuan untuk berbuat kasih. Roh Kudus itu tidak diberikan kepada sembarangan orang. Roh Kudus hanya akan menyertai orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa dunia tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus atau Roh Kudus itu sendiri di dalam ayat 17. Mengapa demikian? Sebab pada hakikatnya Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dan Roh Kudus tidak memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam hati manusia, tetapi ia tinggal dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam ayat 26, Roh Kudus atau Roh Penghibur mempunyai peranan yang penting, yaitu yang pertama, yaitu mengajar. Kehidupan pengikut Yesus sebenarnya adalah kehidupan yang terus-menerus belajar. Belajar mengenal apa itu kebenaran. Belajar mengenal makna dan tujuan hidup. Belajar untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, yaitu mengingatkan. Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan semua hal yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya kita selalu taat pada perintahnya dan meneladani seluruh hidupnya. Dengan kata lain, Roh Kudus berperan menolong kita semua untuk senantiasa taat pada Yesus Kristus, dan ketaatan kepada Yesus terwujud melalui hidup dalam kasih. Tetapi ketaatan ini dilakukan tidak dengan terpaksa dan penuh rasa takut, melainkan karena kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam ayat 15 dan ayat yang ke-21. Jika kita mengasihi Yesus, maka kita akan terus berusaha untuk melakukan segala hal yang telah Yesus ajarkan kepada kita, sebab semuanya itu mengandung kebaikan dan kebenaran. Dan untuk dapat mewujudkan kasih, ternyata banyak sekali tantangan dan hambatannya. Salah satunya adalah kebencian. Di tengah-tengah masyarakat dan pemerintahan pada saat itu yang membenci dan memusuhi orang-orang percaya, para murid diajarkan untuk tetap hidup di dalam
kasih. Kata dunia membenci Yesus dan para pengikutnya. Para murid tetap diminta untuk tetap mengasihi. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu hal yang lebih mudah daripada mengasihi orang yang membenci atau memusuhi kita. Kita saja kadangkala masih gagal untuk mengasihi orang yang mengasihi kita. Apalagi sekarang diminta untuk mengasihi orang yang membenci atau memusuhi kita. Ini bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Dengan bersedia membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, para murid Tuhan Yesus Kristus dan kita semua dimampukan hidup dalam kasih dan mengalirkan kasih itu kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu Paskah ke-6 ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengalami kasih Allah dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus supaya dapat mengalirkan kasih kepada sesama. Di dalam kehidupan kita di dunia ini masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan dan haus akan kasih sayang. Saudara-saudara kita yang hidup dalam kebencian, hidup dalam amarah, kesepian, pesimis, kekerasan dan penindasan, mereka sangat membutuhkan kasih sayang. Di tengah-tengah situasi yang tak menentu seperti saat ini, banyak saudara-saudara kita yang putus harapan, khawatir dan takut akan apa yang akan terjadi nanti. Kebutuhan hidup harus terus dipenuhi, tetapi perekonomian sedang lesu, bisnis usaha mengalami kerugian, penghasilan menurun, dan banyak juga yang terpaksa di PHK. Pengangguran semakin meningkat dan kejahatan juga merebak di mana-mana. Mereka semua membutuhkan sapaan dan sentuhan kasih sayang kita, supaya melalui hidup kita mereka merasakan juga kasih Allah yang begitu besar itu. Dan pengalaman hidup yang dikasih oleh Allah dan sesama, itulah yang akan mengubah sikap dan kehidupan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, alamilah aliran kasih Allah dan mintalah pimpinan dan pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk dapat mengalirkan aliran kasih Allah itu kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berusaha teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan ini, dan nanti kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berusaha teduh sejenak. Ketika kami menghayati kembali akan kasih Kristus yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, yang telah menyelamatkan kami, yang juga senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami Kau perkenankan untuk boleh merasakan dan menerima kasih Kristus itu. Dan saat ini kami diingatkan dan diajar untuk dapat juga mengalirkan kasih Kristus itu kepada sesama kami yang membutuhkan. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpinlah kami dan mampukanlah kami supaya kami dapat mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami ya Tuhan, ini keluarga kami ya Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu untuk boleh memancarkan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa yang begitu mengasihi kami semua. Kami bersyukur pada kesempatan ini Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami semua. Ketika Tuhan senantiasa menyertai kami di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan kami yang tak menentu seperti saat-saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya kehidupan kami dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Kami menyadari dan merasakan akan kasih Kristus yang juga menolong kami dan mengubahkan kami untuk boleh berbagi kasih dengan sesama kami yang membutuhkan. Ketika kami melihat dan mendengar banyak sekali saudara-saudara kami yang berputus asa, yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami masalah perekonomian, untuk mencukupi kebutuhan hidup semakin sulit. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, memiliki hati yang tergerak untuk membantu dan menolong saudara-saudara kami di dalam segala keterpurukannya. Demikian pula Tuhan yang memampukan kami untuk boleh saling menolong dan saling mengasihi dengan sikap hidup yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah wujud cinta kasih kami kepada sesama dan juga kepada Allah. Dan kami menyadari semuanya itu tidak bisa kami lakukan tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami senantiasa menundukkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang memimpin hidup kami, supaya hidup kami semakin baik dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan pun boleh semakin dimuliakan melalui dan di dalam kehidupan kami.
Demikian pula juga dalam kehidupan kami bergereja. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan, mengalirkan kasih Allah itu kepada sesama kami yang membutuhkan. Kami bersyukur apa yang telah kami lakukan untuk berbagi kasih dan berkat kepada sesama. Tetapi kami terus memohon Tuhan Allah yang mampukan kami untuk semakin meningkatkan kepedulian dan cinta kasih kami kepada sesama kami yang membutuhkan, tengah-tengah masyarakat yang secara khusus saat ini sedang mengalami terpurukan akibat dampak dari virus corona. Tuhan Allah Bapa Surgawi, cara pelayanan diakonia yang dikerjakan oleh gerejamu di GKJ Kebumen ini semakin memberikan dampak yang positif dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Dan saat ini kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang masih dalam kondisi yang terpuruk menderita dan juga mengalami pergumulan yang berat. Kiranya Allah juga hadir melalui hamba-hambamu yang Kau utus untuk menyapa mereka dengan penuh kasih sayang, untuk boleh membantu dan meringankan setiap beban kehidupan mereka. Demikian pula Engkau yang menolong dan mengingatkan jabat pemerintahan untuk juga dapat menjadi saluran berkat bagi masyarakat dan rakyat Indonesia yang benar-benar membutuhkan pertolongan ini. Sungguh Tuhan, kami hanya meminta pertolongan daripadamu, karena Engkaulah sumber kehidupan dan pertolongan kami. Mampukan kami semua, baik pemerintahan maupun juga seluruh masyarakat, untuk boleh saling bahu-membahu bersinergi untuk menjaga kesejahteraan hidup bersama-sama, untuk menjaga keamanan dan ketentraman di dalam kami hidup bersama-sama. Jauhkanlah kami dari segala hal yang jahat yang akan memecah belah persatuan kami. Demikian pula Engkau Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kami dari segala hal yang jahat. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Allah yang mendengar dan mengabulkan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di rumah, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Sebagai dasar dalam memberikan persembahan, marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa persembahannya syukur kita. Kita akan mempersembahkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 289 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia
cahaya yang cerah di sawadan Tuhannya yang Kau beri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada ibadah ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan bagi gereja-Mu. Ya Bapa, kiranya persembahan kami semua bermanfaat bagi pertumbuhan gereja-Mu di tempat ini dan keluhuran kerajaan-Mu di surga. Kami juga berdoa untuk ibadah yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita semua yang telah merasakan dan menerima kasih Allah, sekarang kita juga dipanggil dan diutus Tuhan untuk mewujud nyatakan cinta kasih kita kepada sesama kita. Dan marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan kidung pengutusan dari Kidung Jemaat 426 bait pertama dan bait yang ketiga, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.